Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya David Arya Setia Febrian Susanto dari kelas 2 D3 ITA, NRP 3120/5017. Baik, pada tugas workshop pemrograman framework ini, saya akan menjelaskan modul dari materi yang ketiga yang berjudul Y2 Working with G. Baik, di sini saya langsung saja masuk ke dalam modul praktikumnya. Baik, di sini untuk modul praktikum materi yang ketiga yang berjudul Y2 Working with G. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu G. Nah, di sini Y2 Framework menyertakan sebuah tool yang sangat powerful yang disebut dengan G. G hanya aktif ketika aplikasi berada pada tahap mode development. G juga bisa diatur agar hanya dapat diakses dari IP tertentu. Nah, kita lihat pengaturan G sebenarnya seperti ini. Welcome to G, model generator, create generator, control generator. Di sini ada beberapa yang dapat kita gunakan untuk mendevelop project aplikasi kita. Nah, di sini saya akan mencoba mengakses G. Tetapi sebelum itu, di sini saya pastinya membutuhkan perangkat lunak XAMPP di mana saya menjalankan server Apache dan juga MySQL untuk database. Lalu di sini saya sudah membuka folder dari basic template saya yang saya install sebelumnya. Itu foldernya berada pada directory yang dapat diakses oleh web server saya pada XAMPP htdoc y2 basic di sini. Saya sudah membuka foldernya. Itu folder basic templates. Nah, lalu selanjutnya saya akan mengakses G dengan cara localhost y2/basic/web/index.php tanda tanya R sama dengan G. Nah, kita lihat kita sudah masuk ke dalam pengaturan G di sini. Nah, lalu selanjutnya di sini G juga dapat aktif ketika aplikasi berada pada tahap development. Nah, kita juga dapat mematikan G sebenarnya dengan cara di sini saya akan mencoba menonaktifkan G. Nah, dengan cara masuk ke dalam Visual Studio Code. Nah, karena kita sudah masuk ke dalam web index.php, maka saya akan masuk ke dalam pengaturan web index.php di sini. Web index.php. Nah, di sini kita dapat komen dua baris ini untuk mematikan G. Dengan cara Ctrl KC, kita save, kita reload kembali. Nah, di sini not found karena apa? Karena kita sudah mematikan G kita. Nah, kita coba uncomment, kita save, kita reload. Nah, G dapat diakses kembali. Jadi seperti itu cara untuk mematikan G dan mengaktifkannya. Lalu selanjutnya, keamanan G. Secara default, G dapat diakses hanya dari localhost saja. Nah, contohnya kita mengakses G dari localhost. Di sini saya mengakses G dari localhost. Di sini artinya saya mengaksesnya secara default. Nah, tetapi untuk membuat G dapat diakses dari IP lain selain localhost, kita dapat melakukan langkah berikut. Kita membuka file config/web.php. Nah, di sini saya akan menguncomment kode berikut ini. Jadi, kita akan menguncomment kode berikut ini. Dan saya akan menambahkan IP sesuai dengan alamat IP saya yang saya butuhkan pada di sini. Kita dapat menambahkan IP sesuai yang kita inginkan di sini. Nah, contohnya di sini. Jadi, kita akan masuk ke dalam file config web.php. Nah, untuk agar G dapat diakses dari IP yang berbeda di sini. Nah, di sini kita dapat menguncomment dan juga menambahkan IP yang kita inginkan untuk mengkoneksikan dari localhost di sini. Nah, ini adalah IP localhost lalu diikuti dengan IP yang kita inginkan seperti itu. Baik, di sini saya langsung saja. Nah,
Untuk mengakses G, kita juga dapat mengakses melalui alamat domain kita. Karena saya menggunakan default, maka saya mengaksesnya melalui localhost /your app. Nah, nama app saya adalah basic/web/index.php, tanda tanya R sama dengan G. Atau kita dapat mengakses menggunakan pretty URL dengan domain, lalu your app atau nama app/web/G. Nah, di sini G mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, mengenerate model. Lalu yang kedua, mengenerate controller. Ketiga, membuat fungsi CRUD, create, update, delete. Keempat, mengenerate form, modul, dan juga extension. Nah, di sini untuk dapat menggunakan model generator dari G, pastikan aplikasi kita sudah terhubung dengan database. Nah, di sini saya akan membuat model generator. Tetapi sebelum itu saya akan membuat database terlebih dahulu untuk memastikan aplikasi saya sudah terhubung dengan database. Nah, baik, di sini saya akan masuk ke localhost/phpMyAdmin saya. Nah, di sini saya akan membuat sebuah database baru. Nah, di sini saya akan membuat database baru yang akan saya beri nama basic. Sama seperti folder saya klik create. Nah, di sini untuk tabelnya mahasiswa. Nah, sebenarnya sebelumnya saya sudah mencobanya sehingga di sini tampil rekomendasi untuk nama tabel. Saya buat yang sama saja seperti percobaan saya sebelumnya. Nah, di sini saya ingin menampilkan ID, di mana ID tipenya adalah integer. Nah, di sini saya akan buat agar dia primary key. Lalu selanjutnya NRP. Nah, untuk NRP saya akan buat ya tipe datanya menjadi char. Tipe datanya menjadi char. Nah, untuk NRP saya akan pilih 10, lalu selanjutnya ada nama. Nah, nama saya pilih varchar. Nah, untuk varchar saya pilih 255, lalu selanjutnya email. Nah, untuk email juga sama, saya akan pilih varchar 255. Di sini saya akan pilih untuk null index. Null index. Saya akan klik save. Pastikan tipe datanya sudah sesuai. Saya klik save. Nah, kita sudah selesai membuat tabelnya. Nah, di sini ada error sedikit. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada ID, NRP, nama, dan juga email. Nah, selanjutnya kita akan mengkonekkan ke dalam database. Saya akan mengkonekkan basic application template saya ke dalam database. Caranya seperti ini. Jadi saya akan membuka config db.php. Nah, di sini untuk kelasnya db connection. Nah, untuk DNS-nya yaitu MySQL, hostnya pasti localhost. Nah, db name-nya yaitu adalah basic. Sehingga saya akan masuk ke Visual Studio Code, di mana saya akan konekkannya yaitu basics. Saya klik save. Untuk username-nya root, passwordnya saya tidak set, lalu charset UTF-8. Nah, kita save. Nah, dia sudah connect ke database. Selanjutnya, saya akan masuk ke dalam model generator. Kita klik start. Nah, dia sudah connect ke dalam model generator. Nah, kita lihat di sini. Saya akan bagi dua. Sini saya akan sesuaikan. Jadi di dalam model generator digunakan untuk membuat model sebuah tabel pada database. Di sini saya akan ketikkan nama tabel pada kolom tabel name, kemudian tekan tombol tab. Tabel name-nya adalah tadi mahasiswa,
lalu klik tombol preview, kemudian klik generate. Nah, di sini untuk defaultnya seperti ini, kita ikuti saja. Tabel name-nya seperti ini, jurusan, seperti di percobaan, model kelasnya jurusan, lalu di sini kita centang use schema. Setelah itu kita klik preview, kita klik generate. Nah, di sini saya akan praktekkan untuk tabel name. Nah, dia sudah include tabel name di sini. Lalu selanjutnya model kelas name-nya adalah mahasiswa. Lalu untuk namespace-nya kita pilih default saja. Nah, ini generate relationship from current schema. Nah, di sini kita akan klik preview. Nah, untuk selanjutnya, di sini kita ikuti untuk default-nya saja, kita klik preview. Nah, lalu selanjutnya jika semua sudah sesuai dengan default-nya pada praktikum, maka saya klik generate. Di preview di sini ada model /mahasiswa.php. Kita klik generate. Nah, setelah kita klik generate, akan ada tampilan the code has been generate successfully. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk mengenerate modelnya. Nah, di sini kita lihat di bagian modelnya di Visual Studio Code. Kita lihat modelnya. Di sini sudah ada kontak form.php, login form mahasiswa user PHP. Nah, contohnya di sini di user namespace-nya dia /model. Di sini ada public ID, username, password, authority key, access token. Nah, di sini sudah ada static function untuk find identity atau ID, lalu static function untuk token. Di sini ada static function untuk username dan get ID dan sebagainya. Di sini juga ada mahasiswa. Nah, di mana dia namespace-nya juga up model, di mana di sini ada public function rule-nya, NRP, nama, email, lalu untuk public function untuk atribut labelnya. Nah, di sini kita sudah selesai membuat modelnya sebenarnya. Nah, jadi model generator akan menghasilkan sebuah model yang akan diletakkan pada direktori model tadi ya. Lalu kita akan masuk ke dalam CRUD generator, CRUD generator. Nah, pada CRUD generator ini digunakan untuk membuat form index, create, update, dan juga delete. Nah, di sini kita akan mengetikkan nama model. Nah, untuk nama modelnya, kita akan mengetikkan lengkap dengan namespace-nya pada kolom model. Contohnya up model /jurusan. Nah, di sini opsional ketika nama search-nya model lengkap dengan namespace-nya. Nah, untuk search-nya misalnya up model jurusan search. Lalu ketika nama controller di sini untuk nama controllernya juga opsional apps controller jurusan controller. Nah, setelah kita klik preview, kita akan generate. Kita coba praktekkan. Kita masuk ke CRUD generator. Nah, di sini untuk model kelasnya, di sini adalah up model mahasiswa. Nah, di sini sebenarnya kita harus mengisinya sendiri, tetapi karena di dalam percobaan sebelumnya saya sudah mencobanya, sehingga dia tampilan untuk rekomendasi dari model nama model kelasnya. Lalu source modelnya, di sini bisa kita tuliskan namespace-nya up models mahasiswa search, artinya tabel mahasiswa search. Lalu controller kelasnya adalah apps controller, mahasiswa controller, dan view path-nya di sini. Untuk view path-nya kita kosongi saja, kita tidak menggunakan view path. Lalu di sini base controller kelasnya yaitu y web controller widget use in index page-nya yaitu grid view. Nah, sesuai pengaturannya. Nah, di sini sesuai pengaturan code template-nya juga default. Kita pilih preview. Nah, baik, di sini setelah kita preview, di sini dapat code filenya itu controller. Dia akan membuat controller mahasiswa controller.php. Dia juga akan membuat model mahasiswa search, view, dan ada form, search, create, index, update view. Nah, di sini kita akan coba klik generate. Nah, di sini kita coba generate. Nah, setelah generate,
di sini ada tampilan the code has been generated successfully. Artinya kita telah selesai membuat generate untuk CRUD-nya dengan sukses. Artinya selesai. Nah, selanjutnya, setelah kita klik generate, nah di sini ada tampilan CRUD generator. Nah, berbeda dengan model generator yang hanya menghasilkan satu file, CRUD generator akan menghasilkan beberapa file, yaitu file search model pada direktori model, lalu file controller pada direktori controller, lalu satu set file CRUD view pada direktori dengan nama sesuai nama controller dan berada dalam direktori view. Coba kita lihat. Yang pertama berada pada file search, yaitu pada model. Nah, kita lihat di sini dia sudah update ya untuk file mahasiswa search-nya. Jadi di sini untuk namespace up model, di mana dia nanti dapat mencari search berdasarkan ID. Lalu selanjutnya ada file controller pada direktori controller. Nah, kita lihat di sini untuk controllernya. Nah, untuk controllernya di sini kita lihat di sini untuk controller. Nah, di sini ada mahasiswa controller dan site controller. Nah, untuk mahasiswa controller kita lihat di sini dia membuat namespace up controller, di mana dia di sini mempunyai function untuk action index di sini, lalu function action view, action create, lalu selanjutnya action update, lalu di sini action delete, public function untuk find model dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini CRUD generator juga akan membuat satu set file CRUD view pada direktori dengan nama sesuai nama controller dan berada dalam direktori view. Jadi dia akan membuat CRUD view. Nah, kita lihat pada bagian view-nya, kita lihat di sini ada layouts. Untuk layouts kita lihat lebih dahulu. Nah, layout-nya ini adalah settingannya default ya. Kita lihat mahasiswa. Nah, kita lihat mahasiswa di sini ada form, PHP, lalu ada search, create, index, update. Nah, di sini untuk layout-nya, untuk view-nya, dia membuat sesuai dengan default-nya ya sebenarnya. Jadi di sini kita dapat mengganti view template-nya ini ya. Jadi di sini adalah default, settingan default-nya. Nah, lalu selanjutnya di sini kita akan mengcustomasi G. Nah, tetapi sebelum itu kita akan mencoba aplikasi CRUD yang telah kita buat tadinya. Nah, di sini kita akan mengakses localhost /y2/basic/web/ Nah, di sini kita akan mengakses index.php -2r sama dengan create. Nah, kita coba mengakses localhost /y/basic/web/index.php. Kita akan coba mengakses view-nya di sini. Nah, setelah kita membuat CRUD generatornya, di sini saya akan mencoba mengakses aplikasi CRUD saya. Nah, di sini akan saya akses yaitu localhost y2/basic/web/index.php. Nah, karena di sini untuk pengaturan G biasanya kita masuk ke G. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam pengaturan mahasiswa. Nah, di sini karena saya tadi sudah membuat CRUD untuk mahasiswa, saya akan masuk ke mahasiswa. Nah, di sini kita lihat bahwasanya dia masuk ke
aplikasi mahasiswa. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini saya akan coba untuk membuat mahasiswa, membuat data mahasiswa. Contohnya, di sini saya akan membuat NRP saya 31205017, lalu nama saya David Aryastia. Nah, di sini emailnya david.aryasetia@gmail.com. Kita klik save. Nah, di sini kita juga dapat memanfaatkan beberapa cara, yaitu di sini kita bisa update dan juga delete. Nah, selain itu kita juga dapat membuat, di sini kita juga dapat membuat lagi usernya. Nah, di sini kita juga dapat mencoba untuk mengupdate. Nah, contohnya kita akan mencoba mengupdate host mahasiswa. Nah, di sini untuk update/update dan ID, kita akan mengupdate sama dengan 1. Kita akan mengupdate mahasiswa dengan ID 1. Misalnya saya tambahi David Aryastia Febrian Susanto, seperti itu. Update, save. Nah, dia akan update. Nah, tadi create, update, dan juga delete. Kita juga dapat delete. Nah, baik. Nah, selanjutnya kita juga dapat melakukan yang namanya, setelah kita membuat create generator 2, kita dapat membuat yang namanya mengkustomisasi G2. Nah, G akan mengenerate kode program. Kita close saja. Jadi G akan mengenerate kode program menggunakan template bawaannya. Kita juga dapat mengubah template bawaan dari CRUD generator dengan cara sebagai berikut. Nah, di sini kita akan membuat directory template di dalam directory app. Nah, artinya apa? Di dalam basic template kita, di dalam folder template kita tadi. Lalu kita akan copy CRUD di dalam vendor, di dalam add vendor Usoft Y2G SRC generator, kemudian paste ke dalam directory template yang dihasilkan dari langkah 1. Nah, sebelumnya saya akan membuat terlebih dahulu template-nya. Nah, caranya adalah kita buat di dalam folder basic ini. Kita komen dulu di sini. Kita buat di dalam folder basic di sini. Kita di sini uncomment lebih dahulu. Nah, jadi kita buat template-nya di sini dulu, di luar. Nah, kita buat folder templates. Nah, kita buat folder templates di sini. Nah, setelah itu, setelah kita membuat folder templates, nah, saya akan copy directory CRUD di dalam vendor Usoft Y2G. Nah, kita akan masuk ke vendor Usoft Y2. Nah, di sini Y2G. Usoft Y2G, lalu di sini ada SRC generator. Sini ada SRC generator. Nah, copy directory CRUD. Di sini saya akan copy directory CRUD di sini. Saya akan copy ke dalam folder template saya. Di sini saya akan uncomment lebih dahulu. Saya akan copy paste di sini. Nah, sini sudah saya copy paste. Nah, selanjutnya saya akan mengubah file yang telah di paste di directory template sesuai dengan kebutuhan kita.
Nah, saya akan menambahkan atribut generator pada konfigurasi G di file web.php basic template atau main local.php pada advanced template. Karena di sini saya menggunakan basic template, maka saya akan menggunakan web.php. Jadi kode programnya seperti di sini. Baik, di sini akan saya bagi dua. Saya akan masuk ke dalam templates, lalu saya akan masuk ke dalam default. Di sini view web.php. Di sini saya akan kopikan masuk ke dalam. Di sini saya akan menambahkan perintah seperti ini. Tambahkan atribut generator pada konfigurasi G di file web.php. Nah, di sini pada file web.php saya akan menambahkan pada file web.php di sini. Jadi di sini sesuai dengan tutorialnya, di bawahnya kelas Y generator. Di sini saya akan tambahkan di bawahnya Y, di bawah kelas YG modul. Nah, di sini saya akan menambahkan di sini. Saya tandai. Saya akan tulis source code-nya di sini. Jadi saya akan menambahkan di G modul ini. Saya akan enter. Nah, di sini saya akan tambahkan generator. Nah, di sini saya tambahkan generator. Lalu selanjutnya saya akan tambahkan CRUD, CRUD. Lalu di sini saya akan tambahkan kelas. Nah, kelasnya di sini adalah sesuai defaultnya, yaitu YG generator CRUD, YG generator CRUD generator. Jadi di sini Y/G/generator /CRUD/generator. Nah, di sini koma. Lalu selanjutnya templates. Tidak lupa petik 1 templates. Nah, seperti ini. Nah, lalu selanjutnya saya akan my.crud. Nah, di sini saya akan masuk ke direktori dari template saya, di mana dia masuk ke direktori CRUD default. Nah, saya langsung saja masuk ke basic templates CRUD default. Nah, di sini saya kopikan saja agar lebih cepat. Nah, di sini my.crud. Saya klik save. Nah, kita pastikan tidak ada error ya. Nah, untuk kelas YG modul, nah, kita lihat agar komanya, titik koma, agar jangan sampai lupa. Nah, oke. Kita save. Lalu selanjutnya kita kembali lagi. Kita juga dapat mengubah generator G yang lain, model generator, kontrol generator, dan lain-lain dengan cara hampir sama dengan cara di atas. Nah, di sini saya akan mengkustomisasi G. Nah, di sini saya akan mengkustomisasi G. Saya akan masuk ke dalam model generator. Nah, di sini. Nah, untuk tabel name-nya, nah, saya akan masuk ke dalam CRUD generator maksudnya. Nah, di sini sama up model. Nah, di sini. Lalu search controllernya juga sama. Nah, di sini saya akan mengganti kode template-nya. Nah, di sini kode template-nya akan saya ganti my.crud di sini. TTP Y2 basic template card default.
Nah, seperti ini. Nah, saya klik review. Nah, selanjutnya saya akan generate. Nah, saya telah selesai untuk mengenerate-nya. Nah, sini saya generate. Saya sudah mengkustomisasi G. Nah, di sini selanjutnya ada G extension. Jadi saya lanjutkan mengenai materi mengenai G extension. Jadi beberapa developer telah membuat extension untuk meningkatkan kemampuan G. Nah, beberapa extension yang terkenal contohnya adalah Ajax dan Engine G. Nah, di sini sebelumnya dalam mengkustomisasi G, di sini saya hanya menjelaskan CRUD generator sesuai dengan modulnya karena saya hanya menjelaskan mengenai CRUD generatornya saja. Nah, saya masuk ke materi selanjutnya mengenai G extension. Nah, beberapa developer telah membuat extension untuk meningkatkan kemampuan G. Nah, di sini beberapa extension yang terkenal adalah Ajax dan Engine G. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam routing pada Y2. Nah, di sini secara default request routing atau penulisan URL dalam aplikasi Y2 adalah seperti pada gambar di samping. Jadi, CRUD generator akan menghasilkan sebuah controller dengan 5 buah action. Pada contoh sebelumnya telah dibuat controller dengan nama jurusan controller. Nah, di sini karena saya sesuai dengan mahasiswa sehingga nanti saya akan mencoba salah satunya itu dengan mahasiswa controller. Nah, di sini adalah request routingnya. Jadi di sini adalah http localhost / folder daripada templates application kita, nama folder /index.php, tanda tanya R sama dengan, nah ini adalah controllernya. Contohnya kita mengakses mahasiswa. Yang saya buat adalah mahasiswa, maka saya buat mahasiswa /index seperti itu. Ini adalah actionnya seperti itu. Jadi kita bisa index, create, update, dan sebagainya. Nah, saya akan mencoba mempraktekkan di sini, yaitu localhost. Nah, untuk yang pertama, pastinya di sini saya akan memilih jurusan mahasiswa /index localhost /y2 basic web /index.php. Nah, di sini routingnya dia akan ke mahasiswa, dia akan masuk ke mahasiswa. Contohnya seperti ini. Sedikit error. Nah, di sini kita coba lagi /index.php. Dia akan routing ke mahasiswa. Sini coba. Nah, dia akan routing ke update mahasiswa. Nah, contohnya di sini saya akan coba untuk indeksnya. Nah, di sini ada error sehingga ada beberapa yang mungkin salah. Sehingga di sini saya akan mencoba mahasiswa. Nah, error karena apa? Karena tadi saya sudah mengganti modelnya. Sehingga ada beberapa yang harus diperbaiki. Nah, di sini contohnya routing yaitu update dan ID sama dengan 1. Nah, itu adalah cara routing pada Y, yaitu request route-nya ada http://localhost/demo/index.php, tanda tanya R sama dengan ini controllernya /index. Nah, maksudnya ini adalah action-nya seperti itu. Nah, selanjutnya pretty URL. Nah, di sini untuk template basic kita dapat membuka file config/web.php. Nah, di sini kita akan tambahkan kode berikut ini. Kita coba lihat di sini config/web.php. Nah, di sini ada pretty URL, artinya kita dapat mengakses G tersebut menggunakan pretty URL-nya. Contohnya di sini URL manager. Untuk enable pretty URL kita pilih kita kasih true dan show script name-nya adalah false. Nah, seperti ini.
Nah, di sini untuk pretty URL-nya. Nah, enable. Nah, di sini harus kita uncomment terlebih dahulu, yaitu enable pretty URL-nya. Kita pilih true dan show script name-nya false, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam modulnya. Nah, selanjutnya kita akan pastikan modul mode rewrite telah di-enable pada konfigurasi Apache. Nah, kita harus membuat file .ht di dalam folder web. Nah, jika belum ada, kemudian isikan kode berikut ini, rewrite engine on, rewrite con, request file name. Nah, kita bisa file name-nya bisa kita customisasi sendiri seperti ini. Jadi kita akan isikan kode di bawah ini. Nah, jadi itu adalah contoh untuk pretty well. Jadi pretty URL ini dapat kita gunakan untuk mengakses secara langsung seperti ini. Jadi tidak perlu mengakses menggunakan routing seperti ini. Jadi bisa kita akses secara langsung seperti pada gambar di bawah ini, yaitu mengakses localhost. Nah, di mana dia mengakses basic/web/site kontak sehingga dia tampil gambar seperti ini. Nah, baik, sekian penjelasan materi dari saya mengenai modul materi dari praktikum yang ketiga, yaitu Y Working with G. Jadi sekian penjelasan dari materi ketiga yang berjudul Y2 Working with G yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan saya dalam menjelaskan dan kesalahan saya dalam berkata. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam.